Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Namun sebelumnya marilah kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas segala berkat dan kemurahan-Mu. Tuhan telah menyertai kami sepanjang hari ini. Kami melakukan banyak aktivitas kami. Biarlah itu berkenaan di hadapan Tuhan. Tiba saatnya kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, buka hati pikiran kami supaya kami dapat mengerti apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Mu Bapa kekal selamanya. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, adapun firman yang akan kita renungkan bersama diambil dari surat Rasul Paulus kepada Timotius. 1 Timotius pasalnya yang pertama ayat 18 hingga 19. Demikian firman Tuhan di atas judul Tugas Timotius. Tugas ini kuberikan kepadamu Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Sampai demikian firman Tuhan. Adapun tema yang saya ambil buat kita adalah pegang kebenaran sesuai firman Tuhan. Untuk mempermudah pemahaman kita sebelum meneliti ayat ini, maka kita harus mengetahui lebih dahulu bahwa surat 1 dan 2 Timotius termasuk Titus adalah merupakan surat penggembalaan, yang berarti isinya merupakan bentuk nasihat dan pesan-pesan yang berkenaan dengan pelayanan. Sebagaimana bila seorang sintua atau pendeta akan menerima tohonan atau tahbisan, maka yang bersangkutan akan lebih dahulu menerima nasihat. Bagaimana dalam melakukan tugas pelayanan, karena mungkin ada tantangan yang bisa menghambat pelayanan di kemudian hari. Demikianlah dengan Paulus menyampaikan beberapa pesan kepada Timotius sebelum ia mau meninggalkan Timotius di Efesus, agar memperingatkan orang-orang supaya jangan mengajarkan ajaran lain, yaitu ilmu sihir dan tahayul. Memang dalam perjalanan pekabaran Injil Rasul Paulus sebelumnya, ia sudah menubuatkan bahwa setelah dia pergi, serigala-serigala yang ganas akan datang merasuk jemaat, bahkan akan terjadi sebagian daripada murid Tuhan akan dipaksakan untuk mengikuti jalan mereka. Untuk itulah Paulus menasihatkan Timotius agar memerintahkan para pengajar sesat itu menghentikan pemberitaan mereka, karena hal itu sangat bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Apa saja sebenarnya ajaran yang menyesatkan pada saat itu? Ya, seorang bernama Demetrius membangun sebuah kuil yang disebut Dewa Artemis. Semua orang yang bekerja bersamanya sangat kaya dari pekerjaan itu, sehingga banyak orang yang mulai berpaling dari kepercayaan akan Tuhan Yesus. Bahkan Demetrius menuduh bahwa Pauluslah yang menyesatkan banyak orang dengan mengatakan apa yang dibuat oleh tangan manusia adalah bukan ilah, melainkan benda mati. Ya, apa saja yang dibuat oleh tangan manusia itu bukanlah ilah, bukanlah yang pantas disembah, karena itu adalah benda mati. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentulah tugas yang akan dilakukan oleh Timotius itu bukan hal yang mudah, mengingat bahwa dia seorang yang masih muda. Namun bersama Tuhan, yaitu melalui pelantikannya sebagai pelayan yang dipilih
dan juga dengan karunia yang dianugerahkan kepadanya, Timotius akan dimampukan untuk menegur para pengajar sesat dan membawa pulang yang tersesat, yaitu mereka-mereka yang sempat terpengaruh dengan ajaran Demetrius itu. Betapa pentingnya memahami pengajaran yang benar agar tidak mudah terpengaruh oleh ajaran-ajaran baru yang sering membawa perubahan ke arah yang tidak benar. Di GKPA ada yang kita kenal dengan istilah konfesi GKPA, yaitu pengakuan iman yang benar tentang keberadaan Allah. Pengakuan ini harus dipahami oleh seluruh jemaat agar tidak mudah terpengaruh dengan paham baru yang sering digemari oleh para pemuda dan sifatnya temporari. Dan para pendeta juga harus selektif dengan pengkhotbah yang memberitakan firman di gereja kita. Jangan sampai masuk pengajaran yang sesat seperti penentuan tahun kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Bila seorang pelaut kehilangan kompas yang sangat penting dalam mengarahkan pelayarannya, maka kandaslah kapal pada karang yang terjal. Demikianlah yang Paulus maksud. Bila kita menolak ajaran firman Tuhan yang benar, maka iman kita pun akan kandas dalam dunia. Jadi, pegang kebenaran akan firman Tuhan dan buang segala pengajaran yang sesat. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah kami renungkan bersama, yang mengingatkan kami untuk tidak mudah tergoyahkan, untuk tidak mudah terpengaruh oleh ajaran-ajaran baru yang mungkin menyenangkan dalam sesaat. Biarlah kami senantiasa berpegang akan firman Tuhan, dan kami akan menolak segala bentuk pengajaran yang sesat yang membawa kami semakin jauh dari Tuhan. Berkati dan jaga kami di saat kami akan beristirahat malam, supaya besok kami beroleh kekuatan yang baru. Terpuji nama Bapa kekal selamanya. Inilah doa kami di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Selamat malam bagi kita sekalian.